Saya Muhammad Anton Saputra Nasution. Saya Raditya Rizkyana. Saya Kiran Barona. Kami dari kelas 92 kelompok 4 ingin menjelaskan tentang dorib. Menurut bahasa, dorib berasal dari kata doroba yang artinya asing. Sedangkan menurut istilah, hukum bacaan dorib bisa dikatakan merupakan bacaan yang tidak biasa di dalam Al-Quran karena samar, baik dari segi huruf, lafaz maupun maknanya. Macam-macam dorib ada 7, yaitu 1. Imalah, 2. Ismam, 3. Sakta, 4. Hasil, 5. Nakal, 6. Badal, 7. Mat kosor. Artinya diam atau tidak bergerak dalam konteks bacaan Al-Quran serta merujuk pada berhenti sejenak sebelum membaca bacaan berikutnya. Jika berhenti tidak boleh mengambil nafas selama 2 sampai 4 tahun. Terdapat 4 lafaz sakta yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi akhir ayat 1, surat Yasin ayat 52, surat Al-Qiyamah ayat 27, dan surat Al-Mutaffifin ayat 14 dalam contoh surat Al-Kahfi. Setelah membaca bacaan di akhir ayat 1, kita perlu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas dan melanjutkan ke ayat kedua. 4. Hasil artinya sebagaimana yang telah bacaan hasil terdapat pada surat ayat 41. Pada pertengahan ayat tersebut terdapat lafaz karena ada 5 contoh kata yang berulang dalam bacaan untuk menunjukkan orang Arab dalam bacanya. Maka bacaan tersebut ditakdirkan dengan menyambungkan 2 hamzah potong sehingga bacaannya menjadi ak dan nunun untuk memudahkan bacaan. 5. Nakal. Nakal artinya memindahkan. Dalam Al-Quran terdapat satu jenis bacaan nakal, yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 11. Pada bagian tengah ayat terdapat 2 hamzah yang tidak dibaca wasol, yaitu hamzah al-tarif dan hamzah ismu yang mengapit lam. Kedua bacaan wasol tersebut tidak dibaca ketika disambungkan dengan lafaz sebelumnya, sehingga bacaan bukan bisal ismu tetapi menjadi bisal ismu. Dan dalam hal ini berarti huruf dalam sebuah bacaan pada terdiri dari beberapa macam. Pertama, bacaan huruf hamzah dan ya. Huruf hamzah semua di sini dan menjadi dibaca ya. Apabila dibaca lama seperti pada surat Al-Kahf ayat 4 pada ayat tersebut di sama lagi ketika dibaca orang berhenti bacaannya menjadi Dan koser dalam hal ini adalah bacaan khusus pada bacaan pendek menjadi bacaan panjang ataupun panjang menjadi pendek. Contohnya lafaz ana dan lakinna dibaca pendek. Contohnya pada surat Al-Zukhruf ayat 81 dan surat Al-Kahfi ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rakabu fiha bismillahi majraha. Majraha atau itu ada bacaan Imalah artinya memberikan atau condong. Dalam konteks bacaan Al-Quran, imalah mengacu pada memberikan bacaan fathah ke arah bacaan kasroh atau memberikan bacaan alif ke arah ya. Jadi itu dibaca majraha. Wa qala rakabu fiha bismillahi majraha wa mursaha.